Welcome. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang sakit. Dan mari kita doakan orang-orang yang sakit supaya cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Baik lagi sama gue Angga Papo, Pangeran Angga paling oke. Banyak sekali mitos-mitos yang ada di Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang dimana mitos-mitos ini dipercayai mempunyai kekuatan mistik. Mulai dari hal besar ke hal kecil, dari timur sampai ke barat. Apalagi orang-orang zaman dulu itu sangat amat percaya sekali dengan hal yang bisa disebut katanya. Padahal kalimat katanya itu mempunyai arti bisa iya, bisa tidak. Belum tentu jelas akan informasi yang didapat. Dan di video ini gue mau membahas tentang 6 mitos yang ada di Indonesia. Dan di video ini gue mau meluruskan atau memberitahu supaya kalian tidak salah paham tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia ini. Oke, daripada penasaran dan jangan lama-lama lagi, check this out. Pamali potong kuku malam-malam, nanti orang tuanya meninggal. Nah, pamali ini itu adalah pantangan yang sudah mengakar atau sudah melekat sekali pada budaya-budaya tertentu. Dan kata-kata pamali ini juga sering dilontarkan atau sering diucapkan oleh orang-orang Jawa Barat, atau kita sering menyebutnya dengan urang Sunda. Nah, arti dari mitos ini, jangan potong kuku malam-malam, nanti orang tuanya meninggal. Jadi maksudnya gini loh, orang zaman dulu itu kan penerangannya kan sangat minim. Jadi daripada kalian potong kuku malam-malam, nanti salah potong. So nggak ada hubungannya sama sekali sama ibu yang meninggal. Terus kalau misalkan lo salah potong, misalkan lo motong jari lo, terus ibu lo akan meninggal gitu, apa hubungannya? Jadi di video ini gue mau meluruskan, nggak ada sama sekali arti dari ibu lo pasti meninggal kalau lo potong kuku malam-malam. Jadi inti mitos ini tuh ingin memberitahu kalau misalkan berbuat apa-apa, melakukan sesuatu apapun, jangan di tempat gelap. Karena nanti lo nggak akan fokus dan ya gelap, nanti lo malah salah mengerjakan. Inti dari mitos ini, ngapa-ngapain itu jangan di tempat gelap. Nah, ini mitos kedua ini juga nggak apa ya, rada-rada nggak masuk akal gitu loh. Ya mana ada nasi nangis, benda mati nangis, makanan nangis. Lo kebayang nggak sih, lo lagi makan nasi gitu ya, nyam 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 nyam. Terus tau, aduh udah kenyang nih. Terus lo main HP kan pasti. Terus lo denger, nggak mungkin kan? Nah, jadi arti dari mitos ini itu lo harus bisa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semuanya ingin merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Nah, kita udah diberikan nikmat dari Allah, kenapa nggak bersyukur gitu loh. Nah, contohnya kayak, maaf banget, ini gue sebutin ini maaf banget. Contohnya kayak ya tunawisma, terus pengemis, gelandangan, pemulung. Itu semuanya ingin merasakan nikmat dari Allah. Mereka aja cari duitnya tuh setengah mampus, apalagi cari makan ya enggak. Nah, kita yang bisa beli makanan enak, yang mahal, untuk apa buang-buang makanan gitu loh. Padahal kan masih banyak tuh orang-orang yang di sekeliling kita ingin merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Kita kan makan ini, pasti mereka tuh juga pengen. Ya seenggak-enggaknya kalau nggak habis, kenapa nggak kasih ke mereka aja gitu loh. Kan biar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan juga. Dan untuk kalian yang sedang berjuang mencari sesuap nasi, pesan dari gua, jangan ngeluh, jangan mudah putus asa, tetap semangat dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari mitos ini itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Karena Allah juga sudah mengatur rezeki, kematian, karir dan jodoh seseorang. Pasti kalian juga pernah kan ngedenger orang tua kalian tuh kalau misalkan kalian lagi nyapu, kamu nyapunya yang bersih ya. Nanti kalau kamu nyapunya nggak bersih, suami kamu berewokan loh. Dan gue nggak tahu juga ya, mitos ini tuh berlaku untuk wanita saja atau untuk pria saja.
Kalau untuk pria dapat istri yang bewokan gimana nih? Serem juga sih. Nah, maksud dari mitos ini ya simpel aja. Arti dari mitos ini tuh cuma supaya anak kita itu menjadi rajin, tekun, tidak malas, pekerja keras, dan juga supaya mereka nanti pas masuk ke dunia kerja, kerjanya tuh gak setengah-setengah. Ya kayaknya arti dari mitos ini tuh lebih ke menyemangati seseorang gitu ya, supaya orang bisa bangkit dari keterpurukannya, dari kesengsaraan dia, dari kegalauan dia, dari frustasinya dia. Dan juga ini mitos bisa untuk motivasi supaya orang-orang tersebut tidak masuk ke dalam lubang kehancuran. Karena sejatinya tidak ada orang tua yang ingin anaknya hancur. Semua orang tua ingin anaknya sukses. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi gelandangan, menjadi tunawisma, menjadi pengamen liar. Tidak ada itu. Dan kebanyakan juga orang tua bilang, kamu tuh harus lebih dari ayah, kamu tuh harus lebih dari ibu. Karena orang tua adalah number one in my life. Nah, lagi-lagi mitos ini dikeluarkan dari orang tua kalian. Mitosnya nih, kalau misalkan kita tidur maghrib-maghrib, nanti kita akan kesurupan. Tetapi kalau kita telaah lagi, kita pikirkan lagi, maksud dari mitos ini tuh supaya orang sukses. Kenapa gue bilang supaya orang sukses? Kan maghrib itu kan jam 18.00 waktu Indonesia Barat, alias jam 6 sore. Maghrib di sini jatuhnya jam 6 sore ya, jam 6 lewat lah gitulah ya. Nah, jika kalian tidur di sore hari, kalian bisa kebangun nanti pada malam hari. Dan di saat keesokan harinya kalian beraktivitas, kalian sekolah, kalian kerja, kalian akan merasakan ngantuk yang sangat luar biasa. Karena waktu tidur kalian adalah sore hari. Nah, maka dari itu makna dibalik mitos ini tuh orang tua tuh lagi-lagi orang tua tidak mau kalian hancur. Orang tua mau kalian sukses. Dan menurut gue sih mitos ini gak ada hubungannya sama hal-hal mistik gitu ya. Lo tidur maghrib lo tadi kesurupan, enggak. Lo tidur maghrib nanti lo kebangun malam hari, terus esokan harinya lo menjalani aktivitas lo malah ngantuk. Jadi inti dari mitos ini gak ada sama sekali hal mistisnya. Dan supaya orang menjadi sukses, berbakat, terampil, ceria, dan gembira. Di mitos kali ini tuh banyak banget yang berkata, lo jangan kencing di pohon itu, nanti lo digangguin lo sama penunggu pohon itu. Hah. Mitos ini tuh dibantah oleh beberapa orang, termasuk gue ya. Arti dibalik mitos ini tuh kan kita kan membuang najis, kita membuang, dan tanpa kalian sadari, kalian akan bersinggungan dengan kalian sendiri. Ya gue harap yang udah ngeklik video ini kalian jangan buang kencing sembarangan, pipis sembarangan, itu jangan. Karena akan berdampak buruk bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, masuk mitos terakhir nih. Pasti kalian udah sering banget dengar mitos ini ya. Ya, mitos ini dipercayai bisa menimbulkan suatu benjolan di bokong atau kita sebut bisul. Gue juga sempat heran sama mitos ini ya. Hubungannya dari bantal ke bisul itu apa? Dan gue juga udah searching di Pak D Google, kenapa bisa terjadinya bisul? Apakah karena kita dudukin bantal? Mari kita lihat. Nah, di sini bisa kalian baca, bisul sendiri terjadi karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Sebenarnya bakteri ini tumbuh pada kulit dan dalam hidung manusia tanpa menimbulkan masalah apapun. Bisulan bisa terjadi karena bakteri ini masuk ke dalam folikel rambut melalui gigitan serangga atau luka goresan. Nah, di sini aja udah jelas-jelas ya, bisul itu terjadi karena bakteri, bukan karena bantal. Nah, sebenarnya arti dari mitos ini tuh lebih kayak rasa kesopanan ya. Karena sejatinya kan bantal dibuat untuk menopang pala kita sesaat kita terlelap, saat kita tertidur. Dan ya kan gak sopan men, kalau misalkan itu kan buat pala, kenapa lo dudukin? Jadi arti dari mitos ini tuh kayak nunjukin rasa kesopanan aja. Jadi itu kan buat pala, kenapa didudukin? Lo kok gak ada rasa sopannya banget sih? Nah, jadi di balik mitos ini tuh kalian tuh harus menjunjung tinggi rasa kesopanan kalian. Begitu. Ya, itulah beberapa mitos-mitos yang ada di Indonesia. Dan perlu kalian ketahui juga, di setiap budaya, di setiap daerah juga memiliki mitos-mitos tertentu ya. Contohnya kayak di Jogja, itu di alun-alun itu ada 2 pohon beringin. Nah, itu gambarnya kayak gini.
Nah, apabila kalian melewati pohon beringin ini di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini dengan tutup mata, maka permintaan kalian akan dikabulkan. Dan lalu ada lagi contohnya dari Ratu Pantai Selatan, Pantai Parangtritis. Kalian juga nggak asing lagi kan sama Nyi Roro Kidul. Dan di situ ada mitos beredar, jika kita memakai baju hijau yang mentereng, yang nyala gitu ya, mau baju yang hijau muda, hijau tua, yang penting hijau, nanti kalian akan terseret dalam ombak dan akan hilang. Ya, pesan gue di video ini, kalau misalkan kalian dengar mitos-mitos baru yang belum kalian sama sekali dengar, misalkan kalian berkunjung ke tempat ini, Dek jangan lewat sini ya, nanti kamu akan diganggu sama makhluk ini yo. Nah, pesan gue, lo jangan langsung percaya, masa iya bu, oh yaudah deh kita nggak lewat situ deh. Nah, kalian jangan percaya, jangan langsung percaya, buktikan dulu kebenaran mitos itu, oke? Ya kan namanya juga mitos, bisa iya bisa tidak, belum tentu benar. Oke, sekian dulu video dari gua. Kalau kalian suka video ini, kalian like, dan kalian kalau nggak suka video ini, dislike juga nggak apa-apa, karena gua nggak memaksakan kalian untuk like video ini. Dan juga kalian komentar nih di kolom bawah. Abis ini gue enaknya bikin video tentang misteri apa lagi, tentang ya hal-hal mistis apa lagi. Apakah kalian setuju gue ngevlog atau whatever? Nih kolom komentar. Share juga ke semua media sosial kalian ya, kalian yang punya ya, yang punya Facebook share ke Facebook video ini, terus yang punya Instagram share juga, apalagi yang punya Twitter share juga video ini. Semoga video ini bermanfaat dari orang yang nggak tahu jadi tahu. Dan yang paling penting kalian wajib subscribe. Gue nggak apa-apa, respect.